Jumpa lagi di Beranda Kopi. Sekarang fenomena tiba-tiba Robusta yang dianggap kelas 2 itu melejit tinggi. Betul. Pengaruhnya terhadap petani seperti apa sih? Ada beberapa hal yang menarik ketika terjadi fenomena kenaikan Robusta, seperti saya pernah melakukan pelatihan di Sumatera Barat, di mana pesertanya juga ada beberapa petani. Ada satu petani bilang ke saya, Pak Fatul, saat ini saya bisa merasakan uang dari kopi, katanya begitu. Tapi seberapa besarnya saya nggak gali ya. Tapi dengan kata-kata tersebut ini menarik. Dengan kenaikan Robusta, fenomena Robusta, harusnya itu juga berimbas ke petani. Terus mereka juga mulai melakukan penanaman baru terhadap spesies Robusta ini. Artinya ada penambahan luasan area tanam. Pada saat itu dia bilang, saya mau nambah luasan area tanam Robusta. Karena memang kebutuhan Robusta, demand-nya atau permintaannya sangat-sangat tinggi. Sementara produktivitasnya tidak diimbangi dengan permintaan, kemudian ditambah lagi dengan fenomena perubahan iklim yang mengakibatkan adanya beberapa daerah yang mengalami penurunan produktivitas terhadap spesies yang satu ini begitu. Makanya menjadi menarik, bahkan ada yang bilang ini Robusta harganya sudah tidak masuk akal karena udah mau menyamai harga Arabica begitu. Tapi mau dibilang apa? Karena memang permintaannya tinggi, karena harga bisa naik karena ada permintaan yang tinggi begitu. Ada sebuah ramalan bahwasanya salah satu isu perubahan iklim adalah berkurangnya area tanam Arabica. Jadi area tanam Arabica yang tadinya bisa ditanam Arabica sekarang sudah tidak lagi karena temperaturnya sudah tinggi, udah panas. Akhirnya Robusta menjadi alternatif. Dengan kenaikan harga Robusta harusnya memang diimbangi dengan produktivitasnya, sehingga dimanapun sebuah komoditi ketika harganya terlalu tinggi pun nggak baik. Jadi yang bagus itu adalah harga ideal sebenarnya. Jadi terlalu rendah juga nggak baik. Cuma ketika dibarengi dengan sistem yang bagus dari segi hulunya sampai ke hilirnya, harusnya ini menguntungkan buat petani. Kalau kita lihat sekarang justru serampangan. Betul. Itu bisa jadi bukan hanya serampangan. Ketika harga ceri itu mahal, ada yang berpikir petani, ngapain saya harus olah? Saya jual ceri aja lah. Toh harganya mahal. Itu pernah terjadi fenomena harga ceri sampai di angka 21 ribu. Itu belum pernah gitu. Karena merasa harga ceri atau fresh fruit atau buah kopi fresh dianggap mahal, ada juga petani yang akhirnya, saya nggak mau olah, saya nggak proses karena harga ceri udah cukup mahal begitu. Yang kedua itu betul, karena harganya permintaan tinggi, akhirnya proses dilakukan dengan cara yang apa adanya begitu. Jangankan kita bicara tentang fine Robusta atau specialty untuk Arabica begitu. Jadi kalau Arabica specialty, kalau Robusta di fine begitu. Ini kita bicaranya grade 1, grade 2, grade 3 aja udah laku banget begitu. Akhirnya memang untuk mengurangi cost produksi atau cost daripada processing, saya olah begini aja laku, ya fenomena itu ada. Jadi mengolah dengan cara yang serampangan, rajutan, dan lain-lain. Kedepannya, khususnya di Indonesia, ketika harga sudah normal nih, peningkatan kualitas Robusta ini akan bagus atau memang dia kembali lagi ke jati diri dia yang katanya kelas 2? Fenomena yang menarik sih tentang harga di negara kita ya, ketika sudah naik biasanya sulit turun, biasanya selama permintaan masih tinggi. Itu selama permintaan, karena banyak faktor ya, faktor permintaan, faktor permainan pasar, supply chain yang nggak merata begitu. Saya sih sepertinya agak pesimis gitu, balik ke seperti dulu di mana harga 35.000 sampai 40 pada saat itu. Kita dapat 40 aja petik merah begitu. Saya melihat permintaan sekarang yang masih tinggi, bahkan masuk Robusta dari luar itu masih juga tinggi gitu. Dengan kenaikan ini akan ada nggak perbaikan untuk proses di kopi Robusta? Biasanya gini, proses itu kaitannya erat dengan cost produksi processingnya. Ketika Robusta dianggap kopi yang bukan kopi mahal begitu, maka dicari proses yang tidak menelan cost terlalu tinggi. Tapi bukan berarti tidak ada teman-teman yang
proses robusta secara spesial seperti di Temanggung begitu. Ada beberapa teman-teman yang memproses secara spesial dengan segmentasi pasar tertentu sehingga robusta menjadi menarik rasanya begitu sampai orang kaget-kaget minum robusta kok bisa kayak gini ya. Seperti itu. Tapi kan memang cost processingnya tinggi. Sementara kebutuhan robusta masih dianggap sebagai kopi untuk blend pendamping.